Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saudaraku, manusia hidup itu perlu yang namanya status ya. Ketika seseorang memiliki status yang jelas, maka dia akan merasa hidupnya bahagia. Ya, ketika seseorang diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap, ya, maka dia akan merasa bahagia, saudara. Ya, dan demikian juga ketika seorang wanita resmi memiliki status sebagai seorang istri, wah, ya, hidupnya juga akan merasa bahagia. Ya, ketika seseorang diangkat menjadi pejabat negara yang memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar, maka rasanya negara itu bisa jadi punya dia gitu ya. Tapi yang intinya di sini adalah bahwa ketika seseorang memiliki status yang jelas, ya, dia akan mengalami kebahagiaan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kebahagiaan yang dunia berikan itu bukan kebahagiaan yang sejati, ya, bukan kebahagiaan yang kekal, ya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita memperolehnya dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, pagi ini di ibadah yang pertama, saya ingin menyampaikan satu tema bahwa status istimewa itu tidak menjamin hidupmu bahagia. Ya, status istimewa itu tidak menjamin hidup kita bahagia. Saudaraku, ketika tanggal 2 sampai tanggal 12 September yang lalu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Ya. Nah, ketika di hari yang ketiga, tepatnya tanggal 5 September, kami ada di Taman Getsemani. Taman di mana tempat Tuhan Yesus bergumul dan berdoa sebelum dia naik ke kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ketika kita bertobat dan menerima Yesus, maka kita mendapatkan satu anugerah dari Tuhan, yaitu menjadi anaknya. Sehingga kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dia taat melakukan kehendak Bapa. Nah, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudaraku, apa yang Yesus lakukan itu membuka jalan bagi saudara dan saya, sehingga kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, mari kita renungkan baik-baik, saudara. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa, saat ini kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita diangkat jadi anaknya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita juga akan diangkat menjadi sahabatnya, statusnya lebih lagi menjadi sahabatnya. Karena Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudaraku, seorang sahabat itu memiliki satu posisi yang spesial di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan pada akhirnya Tuhan mengangkat kita menjadi mempelainya. Itu status yang tertinggi, saudara. Nah, di dalam Injil Yohanes 3 ayat 29 dikatakan bahwa yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Jadi saudara, betapa kita memiliki status yang istimewa. Ya, kita diangkat, ya. Dikatakan kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kita memiliki status yang istimewa di mata Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa status istimewa itu tidak menjamin hidup kita bahagia. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini.
Apakah kita menjalani hidup ini seperti yang Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa? Saudara, saya diingatkan dengan kisah dari Abraham. Mari kita renungkan baik-baik. Abraham, Alkitab mencatat bahwa Abraham memiliki anak dari 3 orang wanita. Yaitu Sarah, Hagar, dan Ketura. Nah, yang paling sering disebut di kitab Perjanjian Lama adalah Ishak yang dilahirkan oleh Sarah dan Ismail yang dilahirkan oleh Hagar. Nah, Hagar itu adalah hambanya Sarah, budaknya Sarah. Ia adalah seorang Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Ismail itu lahir dari rahim seorang budak. Ya, nah saudara perhatikan, bisa nggak saudara kita bayangkan bahwa seorang budak, ya budak itu adalah seorang yang dia tidak punya lagi haknya. Haknya itu sudah diambil sama majikannya, ya. Dan Ismail tahu bahwa Abraham itu adalah ayahnya. Dan Ismail itu tinggal bersama Abraham sampai usianya sekitar 15 tahun, saudara. Nah, satu hari Sarah minta agar Abraham itu mengusir Hagar dan Ismail. Nah, saudara, mari kita bayangkan seorang anak yang dipaksa harus dipisahkan dengan ayah biologisnya. Coba bayangkan bahwa Ismail itu sampai usia sekitar 15 tahun hidup bersama ayahnya. Dan ayahnya Abraham itu mengasihi Ismail, saudara. Ismail selama 15 tahun dia hidup betapa dia bahagianya, hidup dalam perlindungan seorang bapa yang baik. Dia dilindungi, dia dicukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan dia bertumbuh seperti anak pada umumnya, saudara. Bahagia bersama dengan bapaknya. Tetapi satu hari dia harus dipisahkan oleh bapak biologisnya. Betapa hati dari Ismail itu begitu sedihnya, saudara. Tanggal 2 sampai tanggal 12 September, saya bersama dengan istri pergi ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Selama hampir 2 minggu, kami berpisah dengan anak-anak, saudara. Saya punya 3 orang anak. Dan 2 anak perempuan kami ini usianya yang besar usia 18 tahun, ya, adiknya itu usia 15 tahun. Baru 2 minggu, saudara. Ketika kita kontak dengan mereka, ya, lewat Skype gitu, dan kita ngobrol, itu anak saya itu sampai ngomong sampai nangis, dia ngomong sama saya, "Dedi, aku kangen sama mami sama Dedi." Bayangkan, saudara, baru 2 minggu. Itu kangennya udah sampai seperti itu, saudara. Nah, zaman dulu, ya, kan belum ada internet, belum ada handphone, belum ada Skype, saudara. Bayangkan Ismail dipisahkan oleh bapaknya. Dan dia gak bisa kontak, saudara. Gak bisa kontak sama sekali. Nah, Alkitab menyatakan bahwa pada waktu Hagar dan Ismail itu pergi, ya mau pergi. Alkitab menyatakan bahwa Abraham itu menyiapkan roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Nah, saudara, kita bisa melihat betapa Abraham, walaupun dia tahu bahwa Ismail itu anak dari budak istrinya, tapi Abraham itu mengasihi Ismail, saudara. Waktu pergi tidak dibiarkan dengan tangan hampa. Disiapkan roti, disiapkan air, saudara. Ini menggambarkan sebuah tanggung jawab dari seorang bapa sampai anak itu pergi, saudara. Tetapi Alkitab mencatat di situ di perjalanan ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan Hagar duduk agak jauh, saudara. Hagar itu sebagai seorang ibu, dia gak tega melihat anaknya. Sampai dia berkata, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Hagar belum mengenal Tuhan, saudara. Tetapi dia mengenal bapak dari anaknya ini. Bahwa selama 15 tahun, bapaknya itu memelihara anak ini. Tetapi saat itu, mereka dipisahkan dari bapak dari anaknya itu, saudara. Dan dia berkata, "Aku tidak tahan, ini anak ini mati nih." Artinya Hagar punya pengertian bahwa kalau ini sampai anak dipisahkan sama bapaknya, ini anak mati. Karena dia tahu bahwa anak ini sangat membutuhkan seorang bapak, saudara.
So, saya mulai membayangkan saudara di tempat yang terpisah jauh itu saudara. Mungkin Ismail sebagai seorang anak dia bertanya sama ibunya. Mana papa? Mana papa yang selama ini mencukupkan apa yang saya perlukan? Mana papa yang selama ini melindungi kita? Air udah habis biasanya papa yang sediain, sekarang papa kemana? Mungkin dia berseru seperti itu saudara. Tapi Hagar sebagai seorang ibu melihat anaknya, aduh dia gak tega. Mungkin dia berkata, nak kamu tahu, kamu sadar dong bahwa kamu tuh anak seorang budak. Budak itu gak punya hak. Lupakan siapa papamu, tapi gak bisa sama dia bapak saya. Bayangkan dia anak umur 15 tahun. Dia tahu bapak biologisnya siapa saudara. Saudara, lewat kisah ini saya mulai membayangkan si anak ini kehausan, dia mencari ayahnya. Ya, saudara, dari kisah ini saya bisa membayangkan bahwa keturunan Ismail itu. Saya jadi bisa berempati dengan mereka. Kenapa mereka berseru memanggil Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya kok jauh gitu loh. Memang ada pengertian buat mereka itu memanggil untuk umat untuk datang beribadah kepada Allah. Tapi in the spirit sebetulnya mereka merasa terbuang. Merasa bahwa aku membutuhkan engkau. Tapi begitu jauh engkau. Saya bayangkan seperti itu. Dan Alkitab mencatat pada waktu itu. Pada waktu Abraham meninggal. Ishak dan Ismail itu turut menguburkan Abraham di gua Mapela, saudara. Mungkin bagi Ishak, karena dia adalah anak perjanjian, saudara. Waktu dia menguburkan bapaknya, ini sebuah kehormatan buat dia. Sebagai seorang anak, dia bisa menguburkan ayah yang dicintai, ayah yang dihormati, itu merupakan kehormatan. Buat Ismail, beda saudara. Waktu dia menguburkan bapaknya, itu sama dengan menguburkan harapan dia. Lupakan semua harapan bahwa kamu punya bapak. Lupakan itu semua, kira-kira seperti itu saudara. Lewat pengalaman ini, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan. Betapa kita ini sudah diberikan status istimewa sama Tuhan. Kita ini bukan anaknya budak. Kita ini adalah keturunan dari anak perjanjian. Tapi pertanyaannya, apakah selama ini kita hidup di dalam perjanjian itu? Renungkan baik-baik saudara. Karena status istimewa kita tidak menjamin hidup kita bahagia. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bukan soal yang baik dan yang jahat. Karena yang baik dan yang jahat itu berasal dari pohon yang sama, saudara. Ini bicara soal apakah Tuhan berkenan atau tidak berkenan dengan hidup kita. Karena status istimewa tidak menjamin hidup kita bahagia. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita ada di dalam kondisi melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi sukacita itu akan kita alami, kebahagiaan itu kita alami adalah pada waktu kita melakukan kehendaknya. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri saudara. Nah mari kita renungkan sekarang ini. Kondisi kita ini dalam kondisi yang seperti apa? Apakah kita dalam kondisi sedang melakukan kehendak Dia atau kehendak kita sendiri? Apakah kita sedang tinggal di dalam firman-Nya atau di luar firman-Nya? Kita ini ada di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan atau di hadapan yang lain saudara? Karena firman Tuhan katakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Sukacita itu adalah perasaan bahagia yang lahir dari dalam hati kita oleh karena pekerjaan roh Tuhan. Dan kebahagiaan yang dari Tuhan itu tidak memerlukan syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu saudara. Kalau kebahagiaan yang dari dunia itu perlu syarat, perlu kondisi tertentu.
Saudara harus mencapai target penjualan sesuai dengan target perusahaan. Baru saudara dapat promosi, saudara dapat bonus, saudara bisa bahagia. Ada kondisi dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan sukacita yang dari Tuhan hanya memerlukan satu hal saja. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pada waktu kita lakukan kehendaknya. Pada waktu kita tinggal di dalam firman-Nya. Itu sebabnya saudara Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa itu kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Nah pertanyaan sekarang adalah, apakah kita lapar dan haus enggak akan Dia? Apakah kita punya kerinduan untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan enggak? Apakah kita punya passion, punya gairah? Ya itulah yang membedakan saudara. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mati udah gak punya selera untuk makan dan minum, betul gak? Iya kan? Kau gak percaya pergi deh ke rumah duka. Tanya situ sama keluarganya almarhum. Almarhum waktu hidup tuh sukanya apa? Oh sukanya somai. Sudah bisa datang, hampiri almarhum itu, jenazah itu, ngomong deh. Om, tante, ini ada somai paling enak di Jakarta. Satu gerobak buat om atau buat tante, gratis. Ya namanya udah mati, udah gak punya selera, dia diam begitu saudara. Kecuali tiba-tiba dia dengar somai, hah somai gitu. Kabur kita, ya kan? Orang mati udah gak punya selera, sama saudara. Orang yang rohnya menyala-nyala dengan rohnya mati. Kalau rohnya mati saudara gak punya selera tentang Tuhan. Gak punya selera dengan firman Tuhan. Gak haus akan lapar dan kebenaran. Sama orang yang sehat dengan orang yang sakit. Orang yang sehat itu gak usah dipaksa, gak usah diingetin untuk makan dan minum saudara. Otomatis begitu dia lapar, dia minum, dia akan cari makanan. Betul ya? Dia akan cari minuman karena dia haus. Ya kan? Permisi sebentar. Haus. Terima kasih. Nah tapi orang yang sakit, apalagi sakitnya parah saudara. Ya sampai harus diinfus gitu kan di ruang ICU. Dipaksa masukin cairan. Supaya ada makanan, suplai makanan ke tubuhnya. Sama orang yang rohnya sakit. Itu mesti diingetin. Udah baca Alkitab belum? Baca lu Alkitab, dosa lu nanti kok gak baca Alkitab. Ayo, udah doa belum? Ayo doa. Itu mesti diingetin, mesti dipaksa lagi saudara. Tapi kalau orang yang sehat, rohnya sehat. Dengan sendirinya. Begitu bangun pagi. Langsung cari Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan sendirinya. Ada penyembahan dari dalam hati. Karena apa? Lapar dan haus akan kebenaran itu. Tadi pagi saya baca satu artikel tentang hormon endorfin. Saudara tahukah hormon endorfin itu ya, itu dihasilkan ketika kita tuh berolahraga dan hormon endorfin ini bisa membuat seseorang menjadi rileks saudara. Itu efeknya seperti morfin, kalau morfin kan obat. Ini memang yang Tuhan berikan secara natural saudara. Jadi ketika seseorang itu dia berolahraga menghasilkan tubuhnya hormon endorfin, maka itu akan menghasilkan apa? Kesembuhan, pemulihan. Nah, Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Nah masalahnya sekarang spirit kita punya enggak spirit endorfin itu? Yaitu yang namanya kasih mula-mula. Nah itu saudara. Ketika hidup kita dipenuhi dengan cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Itu bagaikan hormon endorfin itu saudara. Ya, makanya saudara suami istri yang suka olahraga. Gak perlu itu pakai hal-hal yang aneh-aneh saudara. Karena Tuhan sudah merancang ada hormon endorfin yang membuat suami istri itu bisa melakukan hubungan yang intim saudara. Nah pertanyaannya buat kita bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah lapar dan haus itu ada sama kita karena dipenuhi cinta mula-mula atau tidak saudara. Nah saat ini kita tuh dituntun oleh Tuhan untuk memiliki gaya hidup.
berdoa, memuji dan menyembah Tuhan seperti Daud. Dan Gereja Bethel Indonesia, Jalan Gatot Subroto ini, yang digembalakan oleh Pendeta Niko Nyoto Raharjo, sudah dari awal gereja ini dibangun, Tuhan sudah memberikan tuntunan, sudah memerintahkan kepada Gembala Sidang Paniko untuk merestorasi Pondok Daud. Nah, tetapi saudara, tanpa cinta mula-mula kita dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan kita itu hanya lip service saja saudara. Bahkan rasanya berat, aduh doa lagi, ini lama banget sih pujian penyembahannya. Gitu, ya kan? Nggak cepet-cepet deh ini, bentar lagi nih kan mau pergi nih. Bosen. Gak betah lama-lama bunyi nyembah Tuhan. Apalagi WL-nya pakai niup-niup shofar segala lagi. Gitu kan, ini bikin lama aja misalnya begitu. Kenapa? Gak ada gairahnya itu. Nah, mari kita coba cek saudara. Apakah doa, pujian, penyembahan itu akan menjadi kesukaan buat kita enggak? Kita bisa menikmati itu kan? Saudara, mari, status istimewa kita tidak menjamin hidup kita akan bahagia. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini saudara? Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian saudara. Tuhan mengingatkan kita lewat gembala sidang kita, lewat pesan yang diberikan bahwa kita harus memiliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya bicara soal musik saudara. Penyembahan itu lebih dalam dari soal musik. Penyembahan itu berbicara mengenai kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. That is worship. Nah, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa penyembah-penyembah yang benar? The true worshipers itu seperti apa? Yaitu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa artinya Pak? Dalam roh dan kebenaran artinya hidupnya itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh kedagingannya saudara. Dan waktu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia begitu menikmati saudara. Sehingga waktu diajak kumpul doa, itu enggak menjadi satu paksaan. Ayo kita naik menara doa yuk. Ayo kita kumpul yuk, doa pengerja yuk. Untuk mencari tuntunan Tuhan. Oh yes gitu. Kita dituntun sama Tuhan. Itu hal yang sangat membahagiakan saudara. Ada yang pernah ke luar negeri saudara? Boleh? Yang pernah perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Ke tempat yang dimana kita sama sekali belum pernah ke sana. Saya pernah saudara. Ke luar negeri. Keluar kota juga. Ke tempat yang dimana saya belum pernah ke sana. Itu beda saudara. Pergi sendirian pakai peta sama ada tour leadernya. Beda. Kalau ada tour leadernya tenang saudara. Kan dia udah tahu tempatnya. Kita percaya sama dia kan. Ya kita tinggal ngikut aja. Besok bangun jam berapa Pak? Oh bangun kita jam 7 ya. Kita sarapan jam 8 kita jalan. Oke sip. Tenang saudara. Tapi kalau pergi sendiri. Malam-malam sebelum tidur, ini kemana ya? Oh ini naik MRT-nya ke sini. Aduh ini di mana lagi ya? Tanya lagi tuh, wah bisa kadang-kadang stres juga. Orang negara, bukan negara kita ya kan? Kalau di Jakarta kan ada apa-apa kan tinggal kontak Pak Yupo. Ini ke Mangga 2 kemana nih Pak kan gitu kan? Gampang kalau di sana. Nah saudara, setiap kita belum pernah ada yang ke surga. Ya kan? Ada yang mau masuk surga enggak? Ya semua ya, oh ya puji Tuhan, pas. Berarti saya ada di tempat yang pas. Semuanya mau masuk surga saudara ya. Kalau ada yang bilang, wah kita sih gak mau Pak, wah saya tempat yang salah nih. Nah saudara kita belum pernah ada yang sana ke surga. Tapi Yesus sudah di sana. Dan Yesus dia memberikan rohnya, Roh Kudus itu kepada kita. Untuk menuntun kita ke jalan ke sana saudara. Nah sekarang pertanyaannya kita ngerti gak tujuan hidup kita mau kemana sebetulnya? Kalau kita ngerti tujuan hidup kita mau surga yang kekal. Kan saudara itu satu anugerah. Tuhan sendiri yang datang. Ayo jalan sama aku gitu loh. Nah penyembah-penyembah yang benar. Yang mau melakukan kehendak Bapa ini. Yang mau dipimpin oleh Roh Kudus bukan kedagingannya. Dan kemudian dikatakan penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Orang yang menyembah Bapa dalam kebenaran adalah orang yang dia begitu menyukai hidup di dalam kebenaran, saudara. Hidupnya mau selalu diselaraskan dengan kebenaran itu. Sebelum dia bicara, sebelum dia mengambil keputusan, dia berdoa tanya Roh Kudus. Dia baca Alkitab. Apa yang saya ucapkan ini selaras gak dengan firman Tuhan? Tindakan saya nih, saya mau ceraiin istri saya, di ayatnya ada gak sih boleh ceraiin istri gitu misalnya? Oh gak boleh loh. Yang dipersatukan oleh Tuhan gak bisa dipisahkan oleh manusia. Oh berarti gak boleh. Ini ada orang yang boleh nyakitin saya nih. Bolak-balik dia nyakitin saya, nipu lagi. Ini gue hajar aja nih. Tapi tar dulu nih. Menghajar orang ayatnya ada gak? Oh gak ada, adanya mengampuni. Nah itu dia saudara. Penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam kebenaran, itu yang hidupnya itu dia begitu menyukai hidup dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Tanpa ada merasa paksaan saudara. Kenapa gak terpaksa? Karena cinta mula-mula itu. Karena ada cinta di dalam dirinya kepada Tuhan. Sehingga dipimpin oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu menjadi kesukaan. Ada yang pernah jatuh cinta di sini? Atau yang ditolak cintanya? Saudara, saya percaya suami istri di sini pernah jatuh cinta kan? Saya jatuh cinta sama istri saya tinggalnya tuh jauh loh. Saya tinggalnya di Cinere. Istri saya waktu itu tinggalnya daerah Cipinang. Cinere waktu itu jalannya masih jelek, banyak lubang. Jadi perjalanan pergi bisa 1 sampai 1,5 jam. Pulang pergi ya 3-4 jam lah saudara. Itu perjalanan yang panjang. Tapi karena cinta, gunung pun kudaki, laut pun kuseberangi kan itu. Ya kan? Nah demikian juga kita saudara. Status istimewa itu tidak menjamin hidup kita bahagia. Kehidupan kita bisa bahagia di dalam Tuhan karena status itu adalah tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan pesan Tuhan hari ini adalah lakukan kehendak Bapa dengan cinta mula-mula yang ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta tolong teman-teman worship leader, singers, pemain musik boleh kembali ke tempat. Haleluya.